Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Amalia Ahdi dengan NIM 1054211011617. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai teknik metode kangguru atau biasa disingkat dengan PMK. Adapun alat atau media bantu yang saya gunakan, pertama itu ada 2 buah kursi, kemudian ada wastafel, kemudian ada cuci tangan, kemudian ada boneka bayi, kemudian ada topi bayi, kemudian ada popok bayi, lalu ada kain sebagai pengikatnya atau gendongan bayi. Nah, di sini juga ada kertas info konsen yang akan diberikan kepada pasien untuk melakukan perawatan pada metode kangguru. Di sini saya akan bersama dengan Ibu Nisa. Di sini tapi Bu, perkenalkan Bu, saya Dr. Ainun Bu. Pagi ini saya bekerja di Poli Anak ini Bu. Berdasarkan Bu, Ibu Anissa di Bu yang baru melahirkan tadi pagi di. Iya dok. Bagaimana keadaan tahu sehat-sehat Jiki? Alhamdulillah sehat di dok. Di sini Bu tertulis di catatan Medista leher bayinya itu Bu 2100 di. Iya dok. Jadi normalnya itu Bu 2500 sampai 3000 Ibu. Mungkin juga Ibu kalau boleh tahu Bu, ini anak keberapa Bu? Anak kedua dok. Anak kedua, kalau boleh tahu Bu, ini anak pertamanya beratnya berapa Bu? 3000 dok. 3000 di. Jadi Bu, di sini saya ingin memberikan Ibu untuk melakukan teknik metode kangguru Bu. Jadi Bu, perawatan ini Bu bisa merupakan salah satu metode dilakukan pada bayi dengan berat badannya itu rendah Bu. Nah, di sini juga kita lakukan kontak langsung dari kulit ibu ke kulit bayi Bu. Dan bisa juga dilakukan dengan pengganti ibu Bu. Bisa juga dilakukan dengan keluarga lainnya Bu. Selanjutnya Bu, di sini manfaat yaitu PMK itu sendiri atau perawatan kangguru itu sendiri Bu, kepada pertama itu pada bayi itu sebagai menjaga hipotermia, bisa juga membuat denyut jantung bayi ibu itu lebih stabil Bu, dan bisa juga membuat pernapasan bayi itu lebih teratur Bu. Bisa juga dalam seiring berjalannya waktu itu bisa berat badannya ibu bayi ibu itu normal Bu. Bisa juga mencegah bayi dari infeksi Bu. Dan perawatan di rumah sakit itu Bu, perawatan di rumah sakit itu tidak lama Bu, insya Allah sebentar Bu. Jadi selanjutnya bagi ibu sendiri itu manfaat dari ibu sendiri itu adanya dukungan psikologis dari antar ibu dan anak ibu. Nah, selanjutnya juga itu bisa memberikan rasa percaya diri Bu dan rasa puas bahwa dilakukan rasa puas dan rasa percaya kepada bayi ibu. Nah, selanjutnya juga Bu, ibu juga harus tetap percaya diri Bu bahwa ibu sudah tepat untuk memilih perawatan metode kangguru ini Bu. Untuk merawat bayinya ibu dengan berat badan bayinya itu rendah Bu. Jadi Bu, selanjutnya ini juga bisa mengikutsertakan keluarga ibu, bukan cuma ibu saja yang lakukan Bu, bisa juga dengan suami ibu, bisa juga anggota keluarga yang lain juga Bu. Iya Bu, berarti mungkin juga Bu caranya yang sama Bu. Mungkin Bu ada pertanyaan Bu? Tidak ada dok. Apakah Ibu setuju dalam melakukan perawatan metode kangguru ini Bu? Setuju dok. Boleh lakukan tanda tangan Bu. Baik, setelah itu kalau itu ikut saya Bu untuk melakukan cuci tangan. Bu, baik Bu. Nah, setelah saya mencuci tangan, terlebih dahulu saya akan memakaikan popok kepada bayinya. Tunggu ya Bu. Kita pakaikan popok pada bayi.
popoknya ini bisa disesuaikan dengan ukuran badan bayi. Kita sesuaikan dengan ukuran badan bayi. Selanjutnya setelah memakai popok, kita pakaikan topi pada bayi. Nah, setelah itu ibu dalam kondisi tidak memakai baju, nanti bisa langsung kontak dengan bayi ibu. Baik Bu, silakan dibuka bajunya terlebih dahulu ibu. Setelah itu ibu gendong bayinya dengan posisi tegap di antara dua buah payudara. Kemudian tangannya dilakukan pada ekstremitas atas, difleksikan. Kemudian yang di bawah juga seolah posisinya itu posisi drop position. Kemudian setelah itu tabir ibu untuk merendahkan pasiennya yang dengan posisinya itu dengan benar siput itu bertemu dengan siput bayi. Setelah itu kita pasang kainnya. Bisa ya Bu. Bisa dianukan tangan tak Bu? Hati-hati Bu. Kemudian kita ikat, kita bawa talinya ke daerah belakang. Kemudian tabir ibu, permisi Bu. Tali yang di bawah ke belakang, tabir ibu. Tali yang di bawah kita ikat ke belakang. Agar tidak mudah terlepas setelah diikat tanpa menyakiti bayi dan ibunya. Rasa kencang ibu? Iya dok. Sudah pas? Sudah dok. Setelah itu kita bawa ke depan. Kemudian diikat kembali di bagian sisi bawah sebagai penopang dari badan bayi. Sudah pas ibu? Iya dok. Setelah itu kain bagian atas kita arahkan di bawah ketiak dengan posisi bayi dengan posisi tenada, kita miringkan dengan ke kiri atau ke kanan agar tidak menghalangi jalan nafas. Nah, kemudian kainnya itu kita letakkan di bawah telinga yang menyusuri mandibula. Tapi Bu, tangan di bawah ketiak tabu. Satunya lagi Bu. Tapi Bu, kemudian ini dikencangkan. Di sini dikencangkan tanpa melukai bayi. Tapi Bu, sini diikat. Bagaimana Bu, pas? Setelah diikat itu dibawa ke bagian depan, lalu diarahkan ke bagian depan. Kemudian kita masukkan ke dalam tali bagian bawah. Kita masukkan ke tali bagian bawah. Setelah itu di sebelahnya juga begitu, yang satunya juga begitu, kita masukkan pada tali bagian bawah. Setelah itu
kedua tali bagian atas dan bagian bawah itu diikat dengan ikatan yang hidup saja Bu, disimpul hidup saja, jangan disimpul mati biar ibunya bisa mengeluarkan pada saat menyusui. Tapi Bu, kemudian yang satunya lagi disimpul hidup ya Bu. Pas Ibu, Iya dok. setelah semuanya selesai, kita pastikan bayinya nyaman. Kemudian ibu bisa mengawasi bayinya dengan melihat tanda-tanda pada bayinya. Bisa memegang kakinya, telapak kakinya, bagi kakinya dengan menggunakan punggung tangan ibu. Kemudian bisa juga melihat warna kulit bayinya. Apabila kemerahan berarti bagus ya Bu. Kemerahan. Kemudian selanjutnya itu ibu bisa juga rasakan dari jantungnya apabila pernafasannya teratur, tidak seperti biasanya. Di sini juga jadi selanjutnya Bu bisa menatap bayinya dengan penuh kasih sayang Ibu. Selanjutnya Ibu kita menguji kekuatan tali, tapi Ibu bisa kita ikuti. Tunduk Ibu. Berarti sudah kuat Bu. Iya dok. Berarti di sini ikatannya sudah kuat. Jadi Bu, baik Bu, silakan duduk Bu. Saya jelaskan lagi. Selanjutnya Bu, apabila ibu ingin menyusui dan apabila bayinya bangun ingin menyusui, ibu bisa melepaskan ikatannya tadi pada bagian bawah. Makanya ibu tidak disimpul mati agar bisa bayinya ibu menyusui. Dilonggarkan saja di sini Bu. Makanya tadi saya tidak ikat mati Bu. Makanya selanjutnya itu bayinya juga bisa diarahkan ke arah bagian payudara ibu. Dan apabila bayinya tidak mampu mengisap payudara ibu, ibu bisa mengeluarkannya dengan ke dalam cangkir atau pipa orgastrik. Baik Ibu mengerti? Ngerti dok. Nah setelah itu ibu menyusui bisa diarahkan kepalanya ke arah berlawanan. Nah dibalik pelan-pelan ya Bu. Kemudian ibu juga bisa ibu ikat kembali, kencangkan ikatannya kembali. Namun apabila meminta bantuan dari perawat ibu. Nah setelah selesai kita akan memberitahu tanda-tanda bahaya pada bayi ibu. Yang pertama itu ibu harus mengenal tanda-tanda bahaya pada bayi. Apabila pernapasan bayi tidak teratur, apabila pernapasan bayi terlihat lemah, terlihat pelan seperti biasanya, itu terlihat tanda-tanda bahaya pada bayi. Dan kita juga melihat muncul kebiruan seperti cyanosis Bu. Apakah keadaan bayi terlihat lemas atau pada suhu bayi itu panas, demam atau dingin Bu. Suhunya itu kurang dari 6,5 derajat Celcius, atau mungkin kebalikannya, suhu itu panas kurang lebih itu 6,5 derajat Celcius. Kemudian apabila ciri-ciri bayi itu kejang dan diare, itu merupakan tanda-tanda dari bahaya pada bayi ibu. Ibu harus segera melapor ke rumah sakit atau merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap untuk mengurangi risiko yang terjadi pada bayi. Ada pertanyaan nih Bu? Darah dok. Ibu bisa melakukannya dengan berhati-hati bersama suami ibu dan keluarga ibu. Baiklah Bu, selanjutnya sekian, terima kasih Bu atas kerjasamanya Bu. Semoga berat badan bayi ibu itu langsung naik Bu. Amin. Dan bayinya Bu tetap sehat Bu. Mudah-mudahan bayinya tetap sehat Bu. Makasih Bu. Sekian penjelasan video mengenai teknik perawatan bayi, teknik perawatan PMK
metode kangguru kurang lebihnya